Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Solih. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Sehat ya? Tetap semangat ya. Hari ini kita mulai pelajaran yang pertama akan disampaikan oleh Bu Wati pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Kalian sudah siap? Catatannya, buku paketnya disiapkan dulu. Ya, sudah siap ya? Insya Allah. Langsung aja kita mulai ya. Silakan memperhatikan, nanti kalau ada yang perlu dicatat, dicatat, oke? Kita mulai. Terima kasih Bu Silakan Bu Ati. Ati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya anak-anak. Lama sekali tidak berjumpa. Hari ini kita berjumpa meskipun dalam keadaan jarak jauh. Oke, Bu Ati berharap kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar di rumah. Kali ini Bahasa Indonesia di kelas 5 kalian akan belajar bersama Bu Ati dan Bu Anita yang pertemuan pertama ini kita akan berkenalan dulu tentang subtema 1, gagasan pokok. Pernah mendengar gagasan pokok? Tentu kalian pernah mendengar bahkan mempelajarinya tentang gagasan pokok ketika di kelas 4. Ya. Ya. Apa pengertian dari gagasan pokok atau ide pokok atau kalimat utama? Jadi anak-anak kalau pernah mendengar tentang gagasan pokok, jangan bingung. Ada gagasan pokok, ada ide pokok, ada pikiran pokok, ada ide, itu semuanya sama. Istilahnya hanya berbeda tapi pengertiannya sama. Nah, kita akan bahas dulu nih. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembangan paragraf. Tetapi sebelum mencari ide pokok, kalian harus paham mencari dulu kalimat utama. Nah, maka Bu Ati tidak akan membahas tentang ide pokok dulu atau gagasan pokok, tetapi akan mengenalkan kepada kalian kalimat utama. Kalimat utama itu apa? Kalimat yang inti dari paragraf. Oke. Kenapa kok dibahas dulu kalimat utamanya? Karena di dalam kalimat utama itu, ada ide pokok atau gagasan pokok. Nah, materinya kita adalah gagasan pokok, nak. Tapi Bu Ati akan mengenalkan tentang kalimat utama dulu. Ya, kalimat utama ada 3 jenis kalimat utama. Bu Ati singkat KU ya. Kalimat utama. Ada 3 jenis kalimat utama menurut letaknya. Yang pertama, di awal paragraf. Yang kedua, di akhir paragraf. Dan yang ketiga, di awal dan di akhir paragraf. Waduh, spidolnya Bu Ati habis sih. Sudah lama nggak dipakai, lupa. Ya, oke. Kita akan bahas dulu nak yang di awal paragraf dulu. Siap ya? Masih semangat? Masih semangat ya nak ya? Ya, yang di awal paragraf kita nggak akan bahas yang di akhir dan di awal. Yang di akhir akan dibahas Bu Anita besok. Spidolnya kering nggak pernah dipakai. Ya, terima kasih. Kita akan bahas yang di awal dulu. Siap anak-anak? Siap, ya. Tetapi kita perlu tahu dulu ciri-ciri dari kalimat utama. Ciri-ciri KU. Wah, apa ya? Ciri-ciri KU itu ada di awal. Ini ciri-ciri KU yang di awal. Ada di awal paragraf. Kelihatan ya di sini ya?
Setelah kalimat pertama ada ciri-cirinya, katanya ia, dia, tersebut. Ini sebagai kata ganti salah satunya. Ini kata ganti menjelaskan rinci dari kalimat yang pertama. Yang ketiga, KU itu ditulis lengkap seperti dalam paragraf. Oke. Paham sampai situ? Paham nak sampai situ? Yang pertama tadi apa? Ciri-cirinya ada di awal paragraf. Yang kedua, ada katanya ia, dia, tersebut itu menegaskan atau mengulang kembali kata penegasan di awal. Yang ketiga adalah kalimat utama itu ditulis lengkap seperti dalam paragraf. Yuk, kalau sudah kita langsung ke soal saja. Biar kalian tidak bingung. Ada penghapusnya enggak ya? Tadi ada. Ya. Buat sambil menghapus. Kita akan belajar ini. Buati tuliskan besar-besar. Jenis cabai ada bermacam-macam. Ada cabai merah yang kurang pedas. Siapa yang suka makan cabai? Cabai keriting yang pedas dan cabai rawit yang sangat pedas. Saat ini telah dikembangkan tanaman hias cabai. Oke, nah ada berapa kalimat nih? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kalimat ya nak di sini ya. Jelas nggak tulisannya Bu Guru? Ada 4 kalimat di sini. Kalimat yang pertama menerangkan tentang jenis cabai ada bermacam-macam. Kalimat kedua ada cabai merah. Oh, dijelaskan. Macam-macamnya dijelaskan di sini. Cabai merah. Kalimat yang ketiga cabai keriting. Oh, sekarang ada tanaman hiasnya. Penjelasan seperti ini disebut kalimat penjelas. Nah, kalimat yang umum yang diterangkan rinci kalimat berikutnya ini disebut kalimat utama. Paham enggak? Ini disebut kalimat utama. Karena dia mencakup semuanya, membahas semuanya. Tetapi yang rinci, oh macam-macam cabainya diterangkan di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Maka yang mencakup semuanya ini disebut kalimat utama. Ada kata kuncinya kata cabai. Oh, diulang di kalimat kedua. Ada di kalimat ketiga. Ada di kalimat keempat. Maka yang diulang-ulang ini menunjukkan dia kalimat penjelas. Sedangkan kalimat yang pertama adalah kalimat utamanya, inti pembahasan.
Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah bisa? Bismillah ya. Kita akan belajar dulu tentang kalimat utama yang di awal paragraf. Oke, kita latihan kembali besok pertemuan berikutnya kita akan latihan soal, tetapi ini perkenalan dulu di awal paragraf. Oke, anak-anakku, ini ada di awal paragraf. Jadi kalimat utamanya apa? Jenis cabai ada bermacam-macam. Itu kalimat utamanya. Nah, karena tadi di awal paragraf kan, maka kalimat utamanya adalah jenis cabai ada bermacam. Oke, Buati sekarang sangkutkan sedikit tentang gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya kita cari kalimat intinya dari kalimat utama. Kan tadi Buati bilang, gagasan pokok itu ada di dalam kalimat utama. Mana yang penting ini di KU nih? Yang penting apa? Oh, cabai Buati. Betul, Buati kasih tanda kotak. Kata kuncinya adalah cabai. Yang kedua adalah bermacam. Oh, berarti gagasan pokoknya adalah macam cabai. Bedanya apa, Nak? Gagasan pokok dengan ide pokok. Gagasan pokok dengan kalimat utama, maaf. Bedanya kalau kalimat utama itu harus ditulis utuh. Tetapi kalau gagasan pokok atau ide pokok itu ditulis inti-intinya saja. Boleh nggak Bu kalau gagasan pokok itu berupa kalimat utama? Boleh. Ada sebuah paragraf yang gagasan pokoknya itu sama persis dengan kalimat utama. Paham sampai sini bedanya antara kalimat utama dengan gagasan pokok? Paham ya? Jadi kalau kalimat utama itu satu kalimat utuh, kalau gagasan pokok dan inti dari kalimat utama. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian anak-anakku sebagai pemanasan bahwa ini mengulang dulu pernah dikenalkan di kelas 4. Dan kalian bertemu lagi di kelas 5 mempelajari kalimat utama dan gagasan pokok. Oke, terima kasih anak-anakku sudah bergabung, sudah semangat belajar hari ini. Tetap stay di situ karena kita akan belajar lagi nih dengan Pak Haryo ya? Dengan Pak Haryo. Semangat ya. Oke, Buati minta maaf jika kurang jelas ketika menerangkan dengan kalian. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Aryo tadi tak hapus ke tulisnya. Kok turunan nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Sehat semua ya, alhamdulillah. Bapak Ibu guru di sini selalu mendoakan biar anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa olahraga. Yang hobi sepedaan ya silahkan kalau mau sepedaan. Yang masih hobi sepak bola, boleh sepak bola tapi jangan terlalu lama untuk sepak bola, apalagi dengan banyak orang ya. Melihat kita masih dalam situasi COVID, jadi kita tetap harus jaga diri. Makan juga jangan sampai terlambat. Oke, kali ini di kelas 5 anak bertemu dengan Pak Haryo yang nanti akan mengajar SBDP atau SBK. Nah, sebelumnya coba Pak Haryo pengen kalian siapkan bukunya dulu.
bukunya. Buku. Bukunya mana ini? Bukunya ini. Siapkan dulu bukunya. Jadi ketika melihat Pak Haryo mengajar juga harus ada bukunya. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah? Komen, sudah? Komen? Oke. Sekarang buka halaman ini. Buka halaman 13 anak-anak. Sudah? Buka halaman 13 ya. Langsung kita masuk ke pembelajaran 2. Karena SBK ada di materi pembelajaran 2. Nah, kali ini kita akan belajar cerita bergambar. You know cerita bergambar? Ya, cerita sing ono gambare atau gambar ada ceritanya. Nah, itu. Kalau kita lihat di halaman 13, terong. Nah, ini juga adalah salah satu contoh cerita bergambar. Ya, apa ini? Komik. Nah, pasti semua Pak Aryo yakin anak-anak memiliki komik. Entah itu komik Naruto, entah itu komik, ya macam-macam komik lah. Pasti punya ya. Nah, komik, jadi komik ini adalah gambar, di mana gambar itu terdapat percakapan, dialog. Dilihat, ada dialognya, itu komik, ya kan? Ini komik, ada ceritanya. Ini ada si kancil dan kura-kura. Nih, hai kura-kura, jalanmu lambat sekali. Nah, itu menceritakan bahwa kalau yang ngomong atau berdialog itu adalah si kancil. Nah, si kura-kura menjawab, jangan mengejekku kelinci. Ayo, kita lomba lari. Aku pasti bisa mengalahkanmu. Masuk kelinci kok mau balapan sama kura-kura? Pasti yang menang kelinci. Tapi jangan salah, di cerita ini kita belum tentu yang menang adalah kelinci. Ya, terus buka halaman 14. Nih. Nah, di halaman 14, coba anak-anak garis bawahi dulu. Biar anak-anak mempelajarinya lebih gampang. Di garis bawahi ya, siapkan pensil, spidol, stabilo. Oke, siapkan dulu pensilnya. Sudah? Nah, coba anak-anak garis bawahi. Itu adalah komik adalah cerita bergambar yang dilengkapi teks dialog seperti yang di belakang tadi. Jadi ada gambar, ada teks dialognya setiap kejadian. Jadi ketika kejadian ada teks dialognya sampai bentuk buku. Biasanya komik itu terdapat di beberapa ada berita, ada di majalah. Itu biasanya ada komik untuk menambah variasi dari bacaan tersebut. Nah, selanjutnya apa sih yang membedakan komik, kartun? Ada komik, ada kartun, karikatun. Kelihatan nggak anak-anak? Kalau nggak kelihatan sambil lihat bukunya ya. Ada komik, ada kartun, ada karikatun, dan cergam. Cerita bergambar. Nah, sekarang kita coba bahas yang komik. Kalau komik tadi anak-anak sudah lihat di halaman 13. Terus kalau kartun, banyak anak-anak biasanya tahulah kartun. Kartun itu apa isinya? Kartun isinya tentang gambar-gambar anak-anak kecil biasanya. Nah, seperti ini kan? Kan buku bacaannya tuh banyak cerita anak-anak kecil. Nah, gambarnya gimana, nyata atau enggak, Pak? Gambarnya ini tertuang dari ilustrasi. Jadi, komik, kartun, karikatun itu gambar dari ilustrasi. Ya, ilustrasi itu adalah pikiran kita.
boleh kita mengarang itu gambarnya seperti apa. Tuh. Terus kalau karikatur, nanti Pak Haryo lihatkan di PPT-nya, nanti Pak Haryo kirimkan ya. Oke. Nah, kalau karikatur biasanya itu anak-anak pernah lihat ada gambar itu kepalanya dibuat kepalanya besar atau apa, itu biasanya ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Nih, ada cerita bergambar. Jadi, gambar ini hanya sebagai ya untuk menjelaskan atau melihatkan keadaan, baru ada ceritanya. Ini namanya cerita bergambar. Ya, beda dengan komik. Kalau komik setiap gambar ada percakapan atau dialognya. Tapi kalau ini gambar ada ceritanya. Ya ini Pak Ari ambil di perpustakaan, pasti anak-anak punya ya. Nah ini juga, nih ada cerita bergambar juga. Ini anak-anak yang perempuan biasanya punya ya. Nah, terus untuk tugasnya nanti Pak Haryo kirim juga lewat PPT. Kalian Pak Haryo suruh untuk mencari komik atau mencari kartun atau mencari karikatun. Karena ini masih pertemuan yang pertama, kita singkat-singkat dahulu. Mungkin ada pertanyaan? Di buku 5A, halaman 13. Nah, masuk pembelajaran 2. Ada ya. Dah? Ada yang tanya enggak? Enggak ada. Nanti enggak ada ya. Oke, itu aja singkat pelajaran dari Pak Haryo. Besok kita lanjutkan yang lebih detail lagi, lebih panjang lagi, bagaimana kita membuat sebuah karya dari gambar ilustrasi itu seperti apa. Nanti Pak Haryo kasih tahu di pertemuan yang selanjutnya. Karena ini pertemuan pertama, maka perkenalan dulu. Oke, see you dari Pak Haryo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pelajaran Pak hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang ketiga adalah pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita mulai, silakan anak-anak buka buku halaman 5. Kita baca bareng-bareng surat Al-A'la. Kebetulan pagi ini belum ngaji. Silakan anak-anak dibuka halaman 5. Nanti kita bareng-bareng membaca surat Al-A'la. Ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
Musa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita belajar bab pertama. Bab pertama itu ada 3 surat, yaitu satu surat Al-A'la, yang kedua surat At-Tariq, dan yang ketiga Al-Buruj. Nah, hari ini kita akan belajar surat Al-A'la dulu, satu surat dulu, kemudian 2 surat di pertemuan selanjutnya. Nah, ada beberapa hal yang harus anak-anak pahami ketika belajar tentang surat ini. Biar paham. Satu, anak-anak harus bisa atau hafal arti surat. Silakan ditulis kalau mau ditulis. Yang kedua, urutan surat. Jadi surat Al-A'la itu urutan keberapa, kemudian At-Tariq berapa, Al-Buruj urutan keberapa. Urutan surat. Yang ketiga, kota diturunkan surat. Nah, kota diturunkan surat dalam Al-Quran itu cuma 2, di Mekah atau di Madinah. Kalau di Mekah itu disebut dengan surat Makkiyah, atau kita balik, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah. Dan kota yang kedua adalah Madinah, atau sering kita sebut surat Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah. 2 itu sudah kita bahas, anak-anak sudah paham, karena dari kelas 1 sampai kelas 4 insya Allah sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Yang keempat, nama surat. Jadi Al-A'la itu diambil dari ayat yang keberapa. Yang keempat adalah nama surat diambil dari ayat berapa. Yang kelima adalah kandungan surat. Jadi Pak Anam, Pak Guru, Bu Guru, kalau menerangkan tentang surat, ia meliputi 5 ini. Arti surat, urutan surat, kota diturunkan surat, nama surat, dan kandungan. Yuk, mari kita lihat surat Al-A'la. Silakan dibuka pada halaman 7. Anak-anak akan menemukan di situ. Pada bagian atas, arti surat Al-A'la. Sudah ketemu? Coba dilihat pada paragraf kedua dari pengertian surat Al-A'la, pada paragraf kedua. Di halaman di baris paling bawah, Al-A'la artinya adalah maha tinggi. Ya. Jadi Allah lah yang maha, tidak ada makhluk yang maha. Karena statusnya makhluk itu ciptaan Allah, maka dia kedudukannya lebih rendah. Makhluk itu lebih rendah dari Allah, dan hanya Allah lah yang maha tinggi. Yang kedua, urutan surat. Di pojok atas, urutan surat Al-A'la adalah pada urutan surat yang ke-87. Yang ketiga, nah ini perlu diperhatikan. Di mana diturunkan surat Al-A'la? Silakan anak-anak dicari, sudah ketemu? Surat Al-A'la termasuk kategori surat Makkiyah atau Madaniyah? Surat Al-A'la termasuk surat kategori Makkiyah, berarti dikatakan surat Makkiyah artinya surat Al-A'la adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di kota Makkah. Yo. Terus, nah nama Al-A'la itu diambil dari mana? Sabbihis marabbikal a'la. Pada ayat yang pertama, terakhir kata yang terakhir. Yang kelima adalah kandungan. Seperti apa kandungan Al-Quran? Anak-anak silahkan
dilihat pada halaman 7, kandungan surat Al-A'la. Pak Anam akan tunjukkan setiap paragraf. Pak Anam nanti mau memberikan 4 kandungan. Dan yang terakhir, paragraf terakhir nanti dicari sendiri ya. Kalau di soal itu biasanya suruh nyebutin 3. Minimal anak-anak hafal dan paham 3 kandungan surat Al-A'la. Yang pertama, di situ dikatakan bahwa surat ini menerangkan bahwa mengajak kepada manusia untuk mengagungkan Allah. Artinya apa? Secara lebih gampang, mengagungkan Allah itu memuji Allah. Anak-anak setiap hari sehabis sholat sudah sering memuji Allah. Bagi anak-anak yang berzikir, ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu mengagungkan Allah. Silakan. Terus paragraf kedua, anak-anak boleh garis bawahi di situ. Nah, Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang sempurna. Sudah ketemu? Yang kedua, Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Kita diberi jasad seperti ini, lengkap. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga, pada paragraf ketiga, silahkan digarisbawahi. Seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini atas kehendak Allah. Bahkan kalau Pak Yoga itu mengistilahkan, daun jatuh itu atas kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi di sini, baik siang, malam, kemudian tumbuhan semakin tinggi, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pada paragraf keempat, anak-anak bisa dilihat, Allah menciptakan semua alam ini, ada maksudnya. Salah satu maksudnya adalah anak-anak supaya berpikir, yatafakkarun, berpikir, sehingga anak-anak bisa menemukan ilmu pengetahuan baru. Contohnya, kenapa toh Pak Anam masih muda kok sudah ubanan? Harus dipikir. Ketemunya nanti oleh Allah. Kenapa toh kok manusia satu dengan yang lain diciptakan berbeda? Kulitnya berbeda, kadang rambutnya ada yang lurus, ada yang keriting. Nah, itu menunjukkan kebesaran Allah dan kita harus berpikir, mulai belajar untuk berpikir. Nah, itu 4 kandungan dari surat Al-A'la. Yang kelima, anak-anak cari sendiri ya. Nah, PR nih terakhir nih. Di paragraf kelima, ada enggak kandungan di situ? Silahkan anak-anak nanti dibaca, kemudian dicari kandungannya. Mungkin itu dari Pak Anam ya. Insya Allah kita sambung lagi besok. Nah, terima kasih. Sekian dari Pak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, video ini dari Bu Wati sampai Pak Anam sudah direkam. Nanti bisa diakses via channel YouTube. Untuk materi insya Allah kita kirimkan via WA. Terima kasih. Monggo Bu Han. Ya, baik anak-anak, begitu pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini tadi sudah belajar bahasa Indonesia dengan Bu Ati. Kemudian ada Pak Haryo, belajar SPDP. Lalu yang terakhir tadi dengan Pak Anam, belajar PAI ya. Kalian sudah catat semua ya? Sudah. Nanti yang baru bergabungnya terlambat tadi, barusan gabung, nggak apa-apa. Nanti bisa membuka YouTube-nya. Oke? Sudah cukup ya, hari ini pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup masing-masing atau kepada gurunya langsung. Atau nanti kalian bisa lihat lagi di YouTube, oke? Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.